Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi tahhara qulubana minan nifaq wa amalana minar riya'. Innahu ta'ala rabbuna a'lamu bi kha'inatil a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi ila yaumiddin, amma ba'd. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kita mengawali kajian di awal atau di permulaan tahun 2026. Mudah-mudahan amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan semua kehidupan, aktivitas dan ibadah kita pada tahun 2026 lebih baik, lebih bermakna dari apa yang telah kita lakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Pagi hari ini kita lanjutkan kajian mengenai qalbu. Al-a'malu tatafadalu bitafaduli ma fil qulub. Amalan-amalan itu bertingkat-tingkat sebagaimana tingkatan-tingkatan yang ada di dalam qalbu kita. Seperti yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Saya ulangi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada bentuk fisik, jasmani, potongan, ketampanan, kecantikan, wa amwalikum, dan harta-harta kalian, termasuk jabatan. Akan tetapi Allah melihat kepada qalbu kalian dan amalan-amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Ini kata kunci.
Innal a'mala la tatafadalu bisuwariha wa adadiha wa innama tatafadalu bitafaduli ma fil qulub. Sesungguhnya amalan-amalan kita tidaklah menjadi utama hanya karena bilangan amalan yang kita lakukan, termasuk juga tampilan fisik dari kegiatan kita sehari-hari. Akan tetapi amalan-amalan yang kita lakukan mulia dan utama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan apa yang ada di dalam qalbu kita minal iman, dari perkara-perkara iman, wal mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wat ta'zim wal ijlal, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa merasakan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatakunu suratul amalaini wahidah, bisa saja bentuk nyata dari dua perbuatan itu sama-sama sholat, sama-sama ngaji. Wa bainahuma fit tafaduli kama bainas samai wal ardi. Namun kemuliaan dan tingkatannya di hadapan Allah justru berjarak seperti atau antara langit dan bumi. Sama-sama sholat, sama-sama ngaji, sama-sama melakukan kebaikan. Wa rajulani yakunu maqamuhuma fi as-saffi wahidan wa baina sholatayhima kama baina as-sama'i wal ardi. Bisa saja dua orang berdiri di shaf yang sama-sama di belakang imam, sama-sama di shaf yang pertama, tetapi di antara kedua sholat kedua orang tersebut di hadapan Allah, nilai maknanya itu justru antara langit dan bumi. Wa dzalika anna ahadahuma muqbilun biqalbihi 'ala Allah azza wa jalla. Sebabnya ialah satu di antara mereka berdua datang menghadap kepada Allah dengan qalbunya, wal akhar sahin ghafil, sementara yang satu lalai akan makna sholat itu sendiri. Dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim yatawadda fayuhsinu wudu'ah. Tidak ada seorang muslim yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, thumma yaqumu fayusalli rak'atain, kemudian dia tegak berdiri lalu menunaikan sholat 2 rakaat, muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi. 2 rakaat sholat yang dilakukan itu penuh dengan kehadiran hati dan wajahnya.
Orang yang seperti ini wajabat lahul jannah. Surga itu dipastikan baginya oleh Allah. Jadi kata kuncinya adalah qalbu. Maka jadi Allah itu tidak tertipu dengan bilangan amalan yang kita lakukan, manakala tidak diiringi dengan qalbu yang bersih. Ini setan-setan ini sudah apel upacara sekarang itu, karena sudah masuk Rajab. Sebentar lagi masuk Sya'ban. Nanti setan ini akan bagi tugas. Sekelompok setan mengganggu orang ahli hisab. Sekelompok yang lain nanti merusak hati orang yang ruqyah. Nah. Akhirnya apa yang terjadi? Kita melihat orang berpuasa bukan melalui orang itu menunaikan sunnah Rasulullah. Kalau berdasarkan ajaran Rasulullah SAW, dua metode ini sama sahnya, Pak. Anda menggunakan ruqyah sah, Anda menggunakan hisab juga sah. Tapi apa yang terjadi besok? Saya tidak mendahului takdir. Tapi 25 tahun saya menjadi pengurus majelis tabligh. Pola itu terus berulang. Ya. Yang Muhammadiyah mencela yang NU, yang NU mencela Muhammadiyah, ada lagi kelompok mencela kedua-duanya. Setan bingung. Kata setan, kami belum sempat mencela kalian, gitu. Coba lihat pola beragama kita, Pak. Nah, yang seperti ini bukan persoalan dalil, demi Allah bukan persoalan dalil. Ini hanyalah persoalan qalbun lahin, qalbu yang lalai. Menilai seseorang bukan berdasarkan amaliyah yang berdasarkan dalil, hanya dia tidak sehati karena orang lain itu tidak sependapat dengan dia. Ya. Sholat kunut ribut, tidak kunut ribut. Dia lupa jutaan umat ini belum sholat. Iya kan? Kita kan ribut hanya sesama orang masjid, Pak. Mohon izin. Ya kan? Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, ada persoalan dengan hati kita ketika melihat sesuatu. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, wa an Amr ibni Abbas, dari sahabat Amr putra dari Abbas radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau meriwayatkan dari Rasulullah atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini setelah beliau menyebut keutamaan wudu. Fa innahu wa qama fa shalla, jika orang yang telah menyempurnakan wudunya dia tegak berdiri lalu menunaikan salat, fa hamidallaha wa asna alaihi, dia puji Allah, ya. Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar, itu setan sudah bekerja, Pak. Ini yang mau dibaca ini, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran, atau setan kerja nih, ya kan? Allahumma ba'id baini, langsung setan bekerja itu, Pak. Jadi saya kalau menguji seleksi dosen itu, banyak dosen di ruang di depan interview itu
menghafalkan Allahumma ba'id baini karena diuji mau jadi calon dosen Muhammadiyah. Ini nggak move on. Ini mungkin yang dibaca keputusan tarjih itu tahun 70 yang hanya menyebut Allahumma ba'id baini. Pak, coba Anda baca selain Allahumma ba'id baini, malah grogi. Karena yang dia siapkan dari tadi malam Allahumma ba'id baini, yang biasa dia baca kabiran walhamdulillahi katsiran, malah lupa. Pinternya setan, Pak. Jadi baru kita mengatakan Allahu Akbar, kita sudah disorientasi. Yang satu mengatakan kalau nggak ba'id baini bukan saya. Yang satu mengatakan kalau nggak kabiro juga bukan saya. Ini hatinya yang busuk, Pak. Bukan persoalan dalil. Kedua-duanya boleh Anda pakai. Mau NU, Muhammadiyah, mau apapun. Coba lihat, Pak. Maka orang kalau fanatik ngaji kayak gini mesti stres, Pak. Kenapa? Yang disampaikan bukannya apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi sesuatu yang sudah dijadikan sebagai pencirian. Kalau tidak begini bukan kita. Jadi tidak mudah Rasulullah mengatakan jika dia telah tegak berdiri lalu dia memuji Allah, ya, wa majjadahu billazi huwa ahlun lahu, dan kemudian dia agungkan Allah dengan sesuatu pengagungan yang memang Allah berhak dan pantas untuk itu. Wa farraga qalbahu lillah, dan dikosongkan kalbunya untuk Allah. Hanya yang tidak boleh. Farraga qalbahu lillah, kosongkan hati lillah. Artinya kalau Anda sholat, jangan ikutkan ormas, jangan ikutkan kelompok. Yang eksis ketika Allahu Akbar, Rasulullah SAW mengatakan farraga qalbahu lillah, dia kosongkan hatinya hanya untuk Allah. Banyak contoh yang lain, Pak. Jenggot, kebetulan yang bersangkutan berjenggot, yang satu juga berjenggot, satu ikut Rasulullah seperti ayahanda, insya Allah ikut Rasulullah. Tapi ada lagi di sebelah sana orang berjenggot ikut Ahmad Dhani, sama-sama berjenggot, lalu jenggotnya itu diwarnai terus diikat-ikat lagi. Saya nggak tahu juga, itu tren nggak berjenggot juga. Jadi ada orang berjenggot, farraga qalbahu lillah, dia sucikan, dia kosongkan hatinya dalam berjenggot hanya untuk Allah. Yang satu tidak. Ini style. Jadi diksi yang disampaikan oleh Rasulullah, farraga qalbahu lillah, dia kosongkan hatinya untuk Allah. Orang yang seperti inilah yang pantas mendapatkan illam sarafa min khati'atihi. Orang yang seperti ini akan beranjak dari kesalahan dan dosanya kahayatihi, seperti bentuk aslinya orang ini yauma waladathu ummu, pada hari dia dilahirkan oleh maknya. Coba lihat, saya ulangi hadisnya ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jika orang itu tegak berdiri kemudian sholat, kata Rasulullah, dia puji Allah di dalam sholatnya, tentu dari takbir, dari apa, dari sampai Al-Fatihah dan seterusnya, itu pujian Allah. Kita agungkan Allah di situ, ya. Dia puji Allah, ya. Kemudian dia agungkan Allah dengan sesuatu yang memang itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kosongkan hatinya untuk Allah. Kecuali orang yang seperti ini beranjak dari segala dosa dan kesalahannya persis seperti keadaannya di hari dia dilahirkan oleh seorang ibunya.
Hadis riwayat Muslim. Tapi kata kuncinya adalah farragha qalbahu lillah. Tidak mudah loh pakai begini. Di perumahan itu ada orang jadi imam, yang satu kadang tidak jadi imam. Kemudian ya itu, kenapa dia jadi imam kok saya tidak jadi imam? Ada lagi di satu masjid ada imam rawatib, memang imam digaji. Satu lagi, ngapain dia yang dibayar jadi imam? Saya nggak usah dibayar, bisa jadi imam saya. Banyak kan cara setan itu, Pak. Jadi kata kunci farragha qalbahu itu tidak mudah. Tapi saya ingin mengatakan farragha qalbahu tidak mudah. Mengapa kemudian kompensasinya di Rasulullah? Ya. Orang seperti itu yang bisa mengosongkan qalbunya lillah dalam beragama, sholat dan seterusnya itu, dia pergi meninggalkan dosa dan kesalahannya persis seperti dalam keadaan dia dilahirkan oleh ibu bapaknya. Tidak mudah memang. Ini sama saja dengan haji, Pak. Haji juga sama. Barang siapa yang berkunjung ke Ka'bah, dia tidak berkata cabul, ya kan? Dia tidak fasik, ya kan? Sederhana saja itu. Man hajjahanal bait. Siapa yang berkunjung ke rumah ini, yakni Baitullah, walam yafsuk, dia tidak fasik, tidak melakukan dosa, walam yarfuth, dia juga tidak berkata-kata cabul. Raja'a, dia pulang ke negerinya setelah haji, kayaumi waladathu ummuhu, persis seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Tapi itu nggak mudah, Pak. Nggak mudah. Saya berkali-kali membimbing haji. Ini kemarin, tahun ini kelihatannya saya dikontak lagi sama Kementerian Haji, minta lagi jadi konsultan mustasyar. Saya memperhatikan, Pak. Sejak saya jadi jamaah biasa, pembimbing sampai jadi mustasyar itu, ya tidak mudah. Ya, tidak mudah. Wa kadzalika qiraati suratin bitadabbur wa ma'rifatin wa tafahhumin. Demikian pula ibadah yang lain, seperti membaca surat Al-Quran secara tadabbur, penuh dengan ma'rifat, penuh dengan pemahaman mendalam. Wa jam'il qalbi alaihima, juga mengumpulkan qalbu ketika mentadabburi dan membaca Al-Quran. Ahabbu ilallahi, itu lebih disukai oleh Allah, wa a'zamu ajran, dan pahalanya lebih besar. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa khairun min qira'atin khatmatin bi ghairi tadabburin wa tafahhum wa anfa' lil qalbi wa ad'a ila husulil iman wa dzauqi halawatil Quran. Kalau sekedar membaca Al-Quran hanya dengan mengeja huruf, mengeja semua kata menjadi kalimat dan seterusnya, tapi minus kehadiran qalbu, ini kata beliau, meskipun kita membaca dan kemudian khatam, masih lebih baik, ya, tidak perlu kemudian berbangga-bangga dengan khatam Al-Quran, namun dia membacanya dengan penuh tadabbur, merenungi apa yang dia baca. Anfa' lil qalbi, ini lebih bermanfaat bagi qalbu, wa ad'a ila husulil iman, dan lebih
merangsang kehadiran iman di dalam qalbu kita, wa dzauqi halawatil Qur'an, dan lebih kita merasakan manisnya Al-Qur'an. Wala raiba anna mujarrad al-qiyam bi a'malil jawarih, dan tentu tidak ada keraguan bahwa semata menunaikan amalan-amalan fisik, amalan-amalan jasad jasmani, min ghairi hudurin wala muraqabah, tanpa hadirnya qalbu, tanpa diiringi rasa diawasi oleh Allah, wala iqbalin 'ala Allah, tanpa juga merasakan betapa dahsyatnya keagungan Allah bila mana kita berada di hadapannya. Yang seperti ini qalilul manfaat, manfaatnya itu kecil, ya. Terus di sini disebut, ya, katsirul mu'nah qalilul manfaat dunia wa ukhra, manfaatnya itu kecil, baik manfaat dunia meskipun manfaat akhirat. Meskipun amalan fisik itu banyak, tapi tanpa kehadiran qalbu, meskipun banyak Pak bilangannya, mud'ibun, hanya melelahkan, ghairu mufid, tidak banyak memberikan faedah, capek Pak. Kata kunci pagi hari ini, faragha qalbahu lillah, kosongkan hati hanya untuk Allah. Ya. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itulah kemudian, karena demikian inilah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Coba lihat, ketika Allah ingin mengatakan siapa amalannya yang terbaik, Allah tidak sebut dialah yang menciptakan langit yang tinggi, tidak menyebut bagaimana dahsyatnya banjir menghantam saudara-saudara kita di Sumatera, tidak menyebut bagaimana dahsyatnya erupsi Merapi, tidak disebut bagaimana dahsyatnya tsunami. Allah langsung sebut dua kata kunci, yang telah menciptakan mati dan kehidupan. Sebetulnya Allah ingin mengatakan, kowe karpe opo bro. Ya. Yang disebut langsung Pak, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Allah tidak sebut kuasa-kuasanya yang lain. Allah tidak sebut dirinya sebagai apapun, hanya Allah sebut. Karena manusia, yaitu tadi, ya, kita sering dikritik oleh para ulama kita, ya, al-hayatu maniyatun wal mautu yaqullah. Hidup kita, kata para ulama, seringkali ibarat tidur panjang. Begitu ada berita kematian, baru kita terbelalak. Jadi begitu peristiwa mati, ya gampang saja gitu. Setiap hari kita kan enteng-enteng aja Pak. Tapi begitu Pak Debardi bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mesti semua minim. Kalau kita lagi ngobrol sama santri di sini, ngobrol di habis subuh, tiba-tiba Darul Muttaqin selalu begitu Pak. Nah, coba kalau sudah lagi pilkada, mana ada yang ingat? Nggak ada. Lagi pilkada. Ya, jadi berputar Pak. Jadi apa yang kita mau cari? Ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha.
Yang tadi Al-Mulk ayat 2 ya, yang menciptakan mati dan hidup. Sungguh kami telah menjadikan apa-apa yang ada di muka bumi zinatan laha, sebagai perhiasan bagi bumi itu. Linabluwahum, agar kami menguji mereka, yakni kita manusia. Ayyuhum ahsanu amalan, siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Ayyuhum ahsanu amalan, surat Al-Kahfi ayat 7 ya. Juga di dalam surat Hud ayat 7, wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, dan dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma, dan adalah arasy-Nya Allah di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Berapa kali terulang ungkapan Allah agar Allah menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Fahuwa subhanahu wa ta'ala, maka dialah Allah. Innama khalaqas samawati wal arda, hanyalah menciptakan langit-langit dan bumi. Wal mauta wal hayat, menciptakan kematian dan kehidupan, menciptakan hidup, mati dan hidup. Wa zayyanal arda, dia hiasi bumi ini, segala bentuk perhiasan di atas bumi ini. Liyabluwa ibadahu, semuanya bertujuan ya agar Allah menguji, menurunkan bala kepada hamba-hambanya, siapa di antara mereka yang terbaik. Dan tidak ada ayat yang mengatakan ayyukum aktsaru amala, enggak ada. Siapa yang paling banyak amalnya, enggak ada. Yang disebut oleh Allah ayyukum ahsanu amala. Jadi dalam konteks ini, jemaah sekalian yang saya muliakan, saya bacakan lagi di sini. Wa lihadhil ma'ani al-jalilah, oleh karena makna-makna yang sedemikian mulia ini, lam tughlis salihin kathratul a'mali bil-zahirin, tidaklah cukup bagi orang-orang soleh semata-mata amalan yang zahir. Wa qalu, dan mereka berkata, menasihati kita juga, asya'nu fis safwah, persoalannya adalah kejernihan, kebeningan, la fil kasrah, bukan pada banyaknya bilangan. Tapi jangan disalahpahami, kalau gitu kita sholatnya sederhana aja gitu ya, cukup zuhur 4 rakaat, yang lain enggak. Ini juga salah juga, bukan itu yang dimaksud. Tentu yang lebih utama itu amalannya banyak dan mengosongkan hatinya untuk Allah juga banyak. Ini narasi kayak begini Pak, tulisan-tulisan kayak begini penting sekali. Kenapa? Karena kita hidup di era visual Pak. Era visual itu, misalnya kalau dulu dari mana Bu? Ngaji di mana? Di pondok. Orang percaya harus ngaji. Sekarang enggak. Itu kalau nggak ada selfie-nya nggak percaya. Mana buktinya selfie? Ada kan orang nggak selfie itu hoax. Wa ammal ladzina anfalu ma fil qulub, dan adapun orang-orang yang melalaikan apa yang ada di dalam qalbu, fa gharrahumul adad, mereka inilah yang tertipu oleh bilangan, wal kasrah, lomba banyak-banyakan. Wa ma yanfa'u raf'us suquf wa lam tahkum mabaniya, apalah makna tingginya langit-langit,
rumah yang kita bangun bila mana pondasinya itu rapuh. Sekarang mau bikin rumah, langit-langitnya dari emas, ya kan? Emasnya 1 ton ditaruh. Lalu tiangnya itu bambu, itu pun masih dibelah gitu, ya ambruk Pak. Nah, jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, mengapa ada kata ayyukum ahsanu amala? Kata ihsan ini Pak, Rasulullah SAW didatangi sama Jibril alaihissalam. Kemudian Rasulullah ditanya, datang sepertinya Rasulullah sedang mengadakan pengajian, datang sosok orang yang begitu tampan, wajahnya begitu bersih, rambutnya tertata rapi, tapi ini orang asing, nggak pernah kelihatan di Madinah siapa orang ini. Kalau dikatakan orang Badui, mesti wajahnya kusut Pak, rambutnya tentu berdebu, tapi ini tidak. Pakaiannya pun juga bersih putih. Tiba-tiba datang di hadapan Nabi dan akrab. Karena dia dekatkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua tangannya, ada 2 penafsiran, diletakkan di pahanya Nabi. Satu pendapat mengatakan di pahanya dia sendiri. Keduanya ini nggak ada masalah Pak, nggak usah berdebat, ya kan? Karena teks Arabnya itu wawato ayadaihi ala fakhizaihi, dan dia letakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Nyanya itu kepada siapa? Sebagian ulama mengatakan pahanya Jibril sendiri, orang ini, yang sebagian mengatakan di pahanya Rasulullah saking akrabnya. Lalu bertanya, apa itu iman? Dijawablah rukun iman itu. Ditanyalah apa itu Islam, disebutlah rukun Islam. Ditanya satu lagi, wamal ihsan. Ya. Tapi tentang hari kiamat, Nabi tidak bisa menjawab, hanya menyebutkan tanda-tandanya. Ketika ditanya ihsan, lalu apa itu ihsan? Ihsan itu anta budallah ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tara, jika engkau tidak sanggup melihat Allah, fa innahu yara, maka yakinlah Allah melihatmu. Itu yang menjawab Jibril sendiri. Lalu pergilah orang itu, sosok itu pergi. Nabi bertanya, sampean tahu nggak siapa yang bertanya tadi? Kami tidak tahu, dan Allah dan Rasulnya lah yang tahu, lebih tahu. Lalu beliau menyatakan, zaka Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Sosok tadi itu adalah Jibril, datang kepada kalian, menjelaskan kepada kalian tentang perkara agama kalian. Nah, di situ ada kata ihsan, Pak. Jadi yang disebut ihsan itu memang Allah oriented, Pak. Ya. Mohon izin Pak ya. Kalau kita berinteraksi dengan anak Pak, ya kan? Dulu kadang kita melihat misalnya orang tua kita kok gampang sekali memaafkan kesalahan anak-anaknya. Waktu kita belum menjadi orang tua. Tapi begitu berjalannya waktu kita menjadi orang tua. Jadi saya percaya dengan ucapan orang. Kalau kita sama istri itu Pak, mungkin kita masih ada transaksional hubungan gitu. Tapi kayaknya beda dengan anak. Apalagi kakek sama cucunya. Itu kalau cucu ada Pak, anaknya lewat gitu. Kan begitu psikologinya itu. Kurang lebih Pak, itulah ihsan. Satu yang bisa menjelaskan itu adalah ketika semuanya itu diberikan kepada Allah, ihsan, farragha qalbahu lillah. Tapi sekali lagi,
Ini bukan dalil agar kita sembrono, bukan itu maksudnya, bukan. Tapi kalau sebuah contoh demikian itu. Nah, sekali lagi saya ulangi di sini kesimpulannya. Walihadhil ma'ani, ya, dengan makna-makna yang sangat mulia seperti ini, lam tughnis sholihin kasratul a'mali bil-zahirah. Orang-orang soleh tidaklah cukup dan tidaklah pernah merasa puas dengan amalan-amalan zahir. Wa qalu, dan mereka mengatakan asya'nu fis safwah, perkaranya adalah dalam kejernihan, la fil kasrah, bukan dalam banyaknya bilangan. Wa alla wa ammal ladzina aghfalu ma fil qulub, adapun orang-orang yang telah melalaikan apa yang ada di dalam qalbu, fagharrahumul adat wal kasrah, maka mereka tertipu dengan jumlah dan bilangan. Wa ma yanfa'u raf'us suquf walamma lam tahkum mabaniya, apalah makna daripada tingginya langit-langit rumah sementara bangunannya adalah rapuh. Nah, ini yang diajarkan oleh para ulama kita, mudah-mudahan ya menjadi peringatan bagi kita semua, ya. Itu tadi kata kuncinya adalah tafrighul qalbi lillah, mengosongkan qalbu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.